Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Jadi kali ini kita akan mencoba sebuah login menggunakan authentication yang dimana data yang tersebut adalah mengambil data dari database kayak gini ya. Nah, jadi datanya itu diambil dari database ini gitu. Ini masih data kosong aja ini. Nah, terus setelah itu ini sudah saya siapkan untuk data-datanya. Ya, di sini ya. Ini config file config folder config itu untuk apa namanya koneksi, terus kontrol itu untuk isi data controller ya, untuk middleware. Nah ini middleware-nya kita bikin kayak gini, authentication-nya, terus root-nya, terus ini utils yang bakal saya gunakan mulai dari bcrypt. Jadi bcrypt itu nanti akan mengencode mengencode atau ini ya hashing atau compare dari password yang kita masukkan biar datanya enggak biar lebih aman gitu ya. Nah, terus ini saya menggunakan sebuah apa namanya? Oh ini kita menggunakan sebuah bantuan utils gitu ya. Saya buat biar kita menggunakan asynchronous ini. Oke. Nah, sekarang ini untuk setup apa namanya? Setup pertama. Jadi coba kita jalankan dulu npm run dev. Oke, jalan. Tuh, berjalan cuman nggak ada rootnya ya. Nah, terus di sini kita akan mencoba membuat sebuah root. Nah, lama-lama eh sini aja ya. Ini modul export router gitu ya. Nah, di sini routernya kita akan membuat di sini tulis 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 itu yang pertama ada register, ada register, login, logout, terus paket ya. Ini untuk data yang open, terus ini data yang butuh autentikasi gitu ya. Kalau biasanya itu eh, yang kalau yang open itu biasanya untuk user yang nggak login gitu ya. Terus misal yang protected itu biasanya misal kayak akun yang membutuhkan login. Oke. Sini kita bikin dulu routernya, yaitu router kita bikin register dulu ya, register. Nah, terus kita buat di sini kontrolnya kayak gini. Cons register asynchronous request respond, kita bikin try catch. Kalau misal error kita respon status error gitu ya. Terus kita bikin eksportan dulu. Nah, register. Jadi register di sini kita cukup membutuhkan dua saja sementara. Cons username password everybody gitu ya. Nah, terus kita apa namanya? Kita hashing passwordnya. Nah, hash password. Nah, itu ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke ini ke database. Hmm, data sama dengan await. Kita tanpa menggunakan without params. Oke ya. Di sini kita tidak menggunakan parameter. Ini kayak gini. Insert into users data tabelnya. Ini username password kayak gini ya. Oke, selesai. Nah,
terus kita bikin status registrasi berhasil gitu. Nah, coba kita lihat konsol log itu ya, selesai ya. Ini nggak usah, nggak apa-apa ini. Kasar seperti ini. Gini tes, biar kelihatan dikit. Kayak gini. Nah, register terus kita panggil di sini register ya, register kayak gitu. Nah, terus di ini outnya nggak kita pakai dulu sementara, kontrolnya ada di kanan, koneksinya udah benar, gripnya udah benar. Ini query-nya tadi bantuan router app. Oke, kita panggil di sini untuk rootnya ya. Ini routes, route to west, routes ya, cons routes sama dengan record route. Kita panggil itu ya. Terus kita gunakan di sini app use routes. Tuh, kita coba daftar klien. Terus kita lihat di sini kita menggunakan metodenya post ya. Oke, di sini post. Oke, post. Kita gunakan HTTP localhost yang 5000 ya, jangan lupa. Kita kasih nama register di sini. Terus body kita masukkan di sini username, kita bikin user, kita bikin admin gitu ya, misal. Nah, terus passwordnya adalah admin gambar ya. Kita coba, kalau benar nanti akan register berhasil gitu ya. Oke, register berhasil. Kita lihat di tabel. Ini. Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Kenapa tadi saya menginputkan di sini adalah admin hashtag 1234, tapi kenapa yang masuk di sini datanya itu seperti ini? Nah, ini adalah sebuah hashing. Hashing kita menggunakan ini, hashing password ini ya. Jadi kayak gitu. Jadi datanya ini tuh terenkripsi. Nah, terus saya facing background ini menggunakan backgrip ini ya. Kita install dulu backgripnya. Terus ini ada shoutnya gitu ya, ada bumbu garam. Nah, dari sini kita hashing gitu. Kita ubah. Deng, 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 deng. Nah, tuh. Nah, jadi misal kita nanti misal kita bikin login gitu ya, kita bikin login. Ini tak copy, passwordnya saya copy. Jadi nanti username admin passwordnya yang tadi ini. Nah, itu hasilnya nggak sama. Bukan hasilnya nggak sama, itu gagal login. Dianggap data ini dengan ini itu adalah berbeda. Gitu. Nah, caranya gimana? Nanti kalau login berarti harus kita menggunakan compare. Gitu. Kita compare datanya, kita kembali dari semula, baru kita semain. Kayak gitu. Oke ya. Nah, sekarang registernya sudah berhasil. Sekarang kita coba menggunakan eh, login ya, post login kayak gini. Oke, kita masuk controller, login itu synchronous, database respon, try touch, respon status, error message kalau error gitu ya. Kita ambil datanya, serang password body gitu ya. Nah, terus eh, untuk jadi logikanya itu pertama kita cari dulu datanya. Kita menggunakan param, eh, kita lihat apa namanya eh, data dari user yang tadi. Nah, kita lihat dulu konsol log.
user gitu ya. Kita lihat. Nah, terus kita ekspor dulu. Login. Oke, kita masukin di sini. Login itu ya. Astagfirullah. Login itu. Oke, kita ini rootnya salah. Oke. Nah, kita coba login itu ya. Kita login. Login. Nah, jadi saya ingin melihat data dari username ini tadi, gitu ya. Nah, username-nya admin, password admin. Oke, kita send. Terus, nah, oke masuk ya. Nah, jadi data user tadi menampilkan sebuah list gitu ya, sebuah list. Oh, ini terus. Nah, ini sebuah list, sebuah array yang data itu adalah sebuah objek. Nah, objek itu terdiri dari username-nya admin dan passwordnya gitu ya. Nah, itu kalau misal kita bikin kayak gini, nol gitu ya, dan kita ambil passwordnya, maka akan muncul yang muncul hanyalah password. Kita lihat, kita send lagi. Oke, kita lihat hanya password. Jadi kayak gitu. Nah, ini nanti akan disimpan menjadi seperti ini. Const db dvd misal ya. Password dari database gitu misal. Nah, setelah itu kita compare passwordnya. Tuh, compare. Compare password. Gitu ya. Kita panggil dulu. Compare passwordnya. Nah, kita samain. Eh, password password ini dimasukin terus sama password yang dari database gitu. Kita samain gitu. Ini ya, disamain. Kita compare. Samain. Nah, nanti hasilnya apa? Kita coba lihat aja. Cons, sorry, sorry. Console log compare. Compare password gitu ya. Bentar, ini tempuk namanya. Compare gitu aja. Biar enggak namanya, biar enggak tabrakan gitu ya, sama soalnya. Oke, selesai. Nah, kita coba lagi. Dar. Nah, oke. Maka hasilnya adalah true, betul ya. Jadi kayak gitu. Jadi data password sama tadi passwordnya ini tadi ini disamain dengan data database. Nah, habis itu kita cocokkan di sini. Nah, nanti hasilnya adalah sebuah boolean. Dia berupa true atau false gitu ya. Nah, terus di sini kita bikin kondisi if compare. Nah, ini ya. Nah, di sini kita bikin jika benar compare session is out gitu ya. Kita bikin gini aja. True gitu. Gimana sih? Nah, true. Begitu. Kita bikin true aja. Nah, kita coba. Terus, oke, login berhasil. Oke ya. Login berhasil. Nah, sekarang kita membuat root lagi yang bernama eh, router get. Nah, di sini adalah eh, data gitu ya. Data yang harusnya itu terenkripsi. Misal kayak giniin cons data gitu ya, asinkron. Gak usah sinkronus sih. Langsung aja lah ya, request respon gitu ya. Kita tidak memanggil data. Oh, jangan. Tapi ini aja. Eh, respon data berhasil diambil gitu ya. Terus kayak gini data
kita masukin di sini data gitu ya. Nah, setelah itu kita atur. Bentar, kita jangan bikin data dulu. Oke, kita matiin dulu ini. Kita bikin logout dulu. Router. Kurang. Router. Get. Ini ya. Tes. Logout gitu. Nah, kita bikin di sini. Cons. Logout. Sama dengan. Kita bikin asynchronous. Request. Respon. Gitu. Oke, kita panggil logoutnya. Nah, kita panggil sini. Logout. Oke, masuk ya satu. Nah, terus kita di sini logout. Kita ganti. Terus logout berhasil. Oke. Nah, oke ya. Sudah berhasil logoutnya. Tandanya apa? Tandanya nanti. Kita lihat tandanya. Jadi, kita bikin sebuah data dulu ini ya. Data. Nah, data dia akan bisa diakses seperti ini kalau dia tidak mempunyai sebuah keamanan. Kan harusnya data harus terenkripsi aman gitu ya. Nah, oh salah. Data ya. Data berhasil diambil. Nah, jadi mengantisipasi biar data tidak bisa diambil, kita panggil dari ini kan paket tak aja. Kita panggil di sini di luarnya. Nah, gitu ya. Nah, di sini loginya itu adalah is out. Kita panggil ini is out. Tuh, gitu ya. Nah, is out. Jika nanti benar, maka akan diarahkan ke sini. Nah, setelah itu kita panggil outnya, gitu ya. Caranya gimana? Kayak gini. Out. Nah, ini ya masuk ya out, middleware out tulisannya ya. Oke, panggil. Oke. Nah, kalau sudah begini, nanti dia datanya akan aman. Nah, tadi kan berhasil nih, data berhasil diambil. Kita coba lagi. Nah, Anda belum login. Ya, jadi kayak gitu. Jadi nanti Anda belum login itu masuknya kemana? Masuknya ke sini. Nah, ini. Anda belum login. Gitu. Jadi dia nggak diarahkan ke selanjutnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah data ini, controllernya. Jadi controllernya itu kita amankan. Gitu ya. Oke, mantap. Gitu. Kita terapin sedikit. Oke. Nah, beda lagi dengan router get open. Misalnya kita kasih nama open gitu. Nah, di sini kita bikin sebuah controller lagi, open. Ini ya, message open gitu ya. Kita pencet open, terus di sini open, open. Nah, dia nggak masuk. Oke, open. Gitu ya. Nah, beda lagi yang menggunakan kayak gini. Yang dia tidak menggunakan nama sekali ya, open. Gitu ya. Nah, terus kali ini kita sudah membuat 5 ya. Nah, jadi kali ini eh register tadi sudah berhasil kan. Sekarang kita akan mencoba lagi login. Gitu ya, login. Nah, sebentar sebelum login kita akan masuk ke open tadi sorry bisa ya ke open bisa dan ke data dia tidak bisa oke ya. Nah, sekarang kita akan mencoba ke ke ini ke endpoint data dan open dengan menggunakan kita sudah login tuh kita login dulu kayak gini
Kita ganti post. Ini datanya tadi ya. Kita send. Oke, login berhasil. Oke, selesai. Kita akan masuk ke data. Dan tadi ya, kalau tadi kan tidak berhasil karena harus login. Sekarang kita coba. Oke, berhasil itu ya. Kita berhasil. Dan ke open pun kita juga bisa. Karena di open tidak di enkripsi gitu ya. Nah, setelah itu kita logout. Logout itu yang mana kita menghapus ini. Sorry, benar mana ini? Kita coba logout dulu. Oke, logout berhasil. Kalau berhasil ke data lagi, dia akan login gitu ya. Nah, kita coba login. Nah, kita buka login post. Hmm, bentar, bentar. Oke, search. Kita coba silang ini. Nah, ini ya. Nah, kalau kita coba logout dulu, logout, logout ya. Kita coba get push. Nah, dari logout kita tahu di sini kita mainnya di header gitu ya. Tidak ada namanya cookie dan sini pun kosong gitu ya. No cookies available. Nah, ketika kita login, kita masuk ke post. Datanya tadi sudah ada ini ya. Kita lihat ada yang nambah. Dar, ya, bertambah. Jadi kayak gitu. Ya. Ini adalah sebuah data yang digunakan agar kita berhasil masuk ke data yang terenkripsi tadi gitu ya. Makanya ini adalah data yang harus diamankan. Jadi kayak gitu. Oke, kita coba ke apa namanya? Ke data ya. Terus oke, berhasil. Oke ya. Jadi kayak gitu pertemuan kali ini untuk melakukan sebuah login menggunakan express session yang dimana username dan passwordnya itu adalah dari database gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Oke, ini datanya tadi ya. Oke, oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.